Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ahwati fillah, saudaraku seiman rahimakumullah, yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita kembali panjatkan syukur kita, dan selalu mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa melimpahkan kebaikan, kenikmatan, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab fikih Asmaul Husna. Setelah terakhir nama apa? Sudah jauh. Al-Khaliqun, Al-Khallaqu. Ada ya? Nah, kita masih akan membicarakan Al-Khaliq, tapi ketika disandingkan dengan nama yang lain, yaitu apa? Al-Bari'ul Musawwiru. Al-Khaliqu yang maha pencipta. Al-Bari'u, Al-Bari' itu juga sebenarnya mencipta, tapi lebih spesifik lagi, yaitu menciptakan, mengadakan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada. Sehingga sebenarnya Al-Bari' merupakan apa? Rincian dari makna Al-Khaliq. Karena ketika kita berbicara tentang makna Khaliq, ada dua makna. Apa itu? Al-Ijad, Al-Ibda, dan At-Taqdir. Maka Al-Bari' ini masuk dalam makna apa? Al-Ijad, Al-Ibda, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Al-Musawwiru, dari surah, bentuk, artinya yang membentuk. Maka ini semua sebenarnya bagian dari apa? Penciptaan, sebagaimana nanti akan dirinci keterangannya. Penulis hafizahullah Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah mengatakan, wa qad jama'a Allahu hadhihi al-asma'a ats-tsalatsata fi qoulihi subhanahu, dan sungguh Allah telah mengumpulkan tiga nama ini di dalam firman-Nya di akhir surat Al-Hasyr. Allah katakan ayat ke-24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah yang maha pencipta, Al-Bari'u yang mengadakan, dan Al-Musawwiru yang membentuk. Artinya, maksudnya, huwal munfaridu, dialah Allah yang maha esa, munfarid, satu-satunya, bi khalqi jami'il makhluqati, yang menciptakan seluruh makhluk. Jadi yang mencipta seluruh makhluk ini ya satu-satunya hanya siapa? Hanya Allah. Wa bara'a bi hikmatihi jami'al bariyati, dan bara'a, dan mengadakan, memunculkan, mengadakan dengan hikmahnya seluruh apa?
hal yang ada. Al-bariyah itu makhluk, bariyat seluruh makhluk yang ada. Wa sawwara, dan ketika Allah mengadakan itu, Allah sawwara, Allah bentuk para makhluk itu dengan apa? Bi ihkamihi, dengan kebagusan hukum Allah. Wa husni khalqihi, dan kebagusan apa? Penciptaan Allah. Jami'al kainati, seluruh yang ada. Fa khalaqaha. Dan ini kalau kita memahami nama ini, akhirnya kita akan mensyukuri apa? Penciptaan Allah atas diri kita. Kita tidak perlu susah-susah. Katanya itu kan orang wangsi nawang. Kita lihat orang Eropa putih, pengen putih. Padahal orang Eropa lihat kita hitam, pengen hitam, makanya pada berjemur. Loh. Itu loh. Kalau orang itu tidak memahami bahwa ketika Allah mencipta itu dengan hikmahnya, dengan kebagusannya, sudah dipilihkan yang terbaik. Maka kalau orang gak bersyukur terhadap penciptaannya, melihat hidungnya kurang maju, kurang dhuwur dan sebagainya, ini orang berarti tidak memahami apa? Nama Allah Al-Khaliq. Jadi ketika Allah mencipta, jangan dianggap apa? Seperti ciptaan manusia angger. Angger itu apa ya? Asal. Ya. Sing penting dadi. Tidak. Mungkin hal itu kita rasakan pada diri kita, atau sebagian kita, atau sudah saya gitu ya. Dulu kalau prakarya, sing penting apa? Setor dadi. Penting itu biji. Memang dilahirkan bukan di tengah keluarga seniman, gitu ya. Nggak mengalir darah seni, mau bikin apa nggak iso nyeni. Pokoknya dadi numpuk ora seneni gurune. Itu penciptaan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala disandingkan tiga hal tadi. Al-khalqu, al-bari'u, al-musawwiru. Fa khalaqaha. Maka Allah ciptakan seluruh makhluknya. Wa abada'aha. Dan Allah adakan, munculkan dari yang tidak ada. Wa fataraha. Dan kemudian Allah ciptakan fil waqtil munasibilaha, pada waktu yang tepat. Ini juga apa? Harus difahami dari makna penciptaan. Kenapa ya saya kok dilahirkan di zaman reformasi, yang ekonomi nggak pernah stabil, politik ribut, wahai sakjane aku dilahirkan di zaman sahabat, bisa belajar langsung kepada Nabi SAW. Jangan ngimpi, gitu ya. Ini pernah diungkapkan oleh seorang tabi'in kepada siapa? Salah seorang sahabat, saya lupa namanya. Dia sebenarnya tidak mengungkapkan secara langsung. Dia memuji betapa bahagianya mata yang bisa melihat langsung Rasulullah SAW. Tapi kemudian sahabat ini mengingatkan, tidak perlu seseorang itu apa? Menginginkan sesuatu yang tidak dia dapatkan, bukan bagiannya.
Di zaman Rasulullah SAW hidup pula makhluk yang banyak, hidup manusia banyak. Abu Jahal juga hidup waktu itu, Abu Lahab waktu itu hidup. Tapi apakah dia dapat hidayah? Tidak. Tidak semua yang hidup bersama Rasulullah SAW mendapatkan petunjuk, mau tunduk dan patuh kepada beliau. Nah, kita nggak tahu kalau kita dilahirkan waktu itu apa yang akan terjadi pada kita. Apakah kita akan berada pada safnya Rasulullah SAW atau jangan-jangan pada safnya siapa? Abu Jahal, na'udzubillah min dzalik. Maka dengan memahami ini pun kita akhirnya bersyukur, yes. Inilah waktu paling tepat kita dilahirkan. Bahwa kita diciptakan juga pada waktu yang paling pas. Wa qaddara khalqaha ahsana taqdirin. Dan Allah telah menentukan untuk para makhluknya itu sebaik-baik apa? Ketentuan takdirnya. Kalau kemarin Ustaz Abu Islah membahas tentang apa? Ceritanya orang-orang fakir yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan apa? Orang-orang yang kaya. Enak ya orang kaya bisa apa? Bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Akhirnya diajari apa? Zikir. Akhirnya dikerjakan. Ternyata orang kaya juga dengar. Orang kaya juga ikut zikir. Datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ternyata orang kaya juga ikut-ikutan mengamalkan zikir ini. Bagaimana? Apa jawabnya? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah itu sudah menentukan sebaik-baiknya. Ada yang punya jabatan, ada yang tidak, ada yang punya harta, ada yang tidak, ada yang punya anak, ada yang tidak, dan seterusnya. Itu ada sudah sebaik-baik apa? Takdir. Wa sana'aha atqana san'in, dan Allah membuatnya sebaik-baik apa? Pembuatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa hadaha lima salihiha. Dan setiap makhluk, bukan hanya manusia, telah diberi petunjuk. Kalau kemudian selain manusia bahasanya menjadi apa? Insting, naluri untuk kemaslahatan hidupnya. Kenapa kalau cecak itu dikejar sama musuhnya, buntutnya lepas? Latihannya berapa bulan itu? Ikut pelatihan di mana? Bayarnya berapa? Gak ada. Dari mana itu bisa terjadi? Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'ta kulla syai'in khalqahu allaiqa bihi. Dan memberikan kepada setiap makhluknya yang pas untuk dirinya. Yang sering mungkin dulu kita jadi candaan, kenapa ayam itu matanya di kanan dan kiri, supaya kalau nyebrang gak perlu nolah-nolah. Ya situ yang paling cocok bagi ayam. Kita gak usah protes, saya pengen kayak ayam, ben gak usah tolah-toleh, malah gak cocok kan ya. Maka setiap makhluk sudah ditata, sudah diberikan yang pas. Thumma hada kulla makhlukin lima huyyi'a wa khuliqalah. Kemudian Allah berikan petunjuk setiap makhluk kepada apa yang dia disiapkan. Sampai sekarang belum bisa renang. Kenapa? Karena tidak semua manusia disiapkan untuk bisa renang. Tapi ikan gak perlu belajar renang langsung bisa renang.
Karena memang diciptakan, disiapkan untuk hidup di mana? Di air. Burung nggak perlu dikasih mesin jet, ya bisa terbang. Kenapa? Karena disiapkan apa? Untuk hidup di udara. Wa khuliqalahu, dan dia diciptakan untuk apa? Maka kalau kita memahami ini saja, sebenarnya kita harusnya introspeksi diri. Oh, kita diberikan akal, kita diberikan kesempurnaan tubuh seperti ini. Ayo digunakan sesuai apa? Tujuan penciptaan kita. Tidak kemudian apa? Sakarepe dewi. Jadi subhanallah. Ini ya. Ini ternyata ilmu yang luar biasa. Ilmu tentang Asmaul Husna. Ternyata kita belum mengenal Allah sepenuhnya. Dengan seperti ini seakan-akan baru dibukakan kepada kita. Selama ini kita mungkin sudah mengenal Maha Pencipta, tapi seperti apa makna dalamnya? Inilah belum lagi yang disebutkan para ulama dalam keterangan-keterangan yang lebih luas dan panjang. Ini adalah rangkuman yang beliau coba ringkas, gitu ya. Fal khaliqu, maka Allah sang pencipta. Siapakah dia? Huwal muqaddiru, dialah yang melakukan apa? Takdir, yang menyusun lil asya'i ala muqtada hikmatihi. Segala sesuatu itu telah ditentukan, telah disusun, kemudian dicipta oleh Allah sesuai dengan apa? Konsekuensi hikmahnya. Ditegaskan kembali, Allah tidak asal mencipta, sudah diperhitungkan dengan apa? Kemahabijaksanaan Allah. Wal bari'ul mujidu laha ba'dal adami, dan pencipta adalah juga apa? Al bari'u, yang mengadakan, laha, para makhluk tadi, ba'dal adami, setelah sebelumnya tidak ada. Jadi para makhluk ini sebelumnya tidak ada sama sekali, sebelum Allah ciptakan. Wal musawwiru, dan al-khaliq juga al-musawwir, ay al-makhluqati wal kainat. Artinya Allah yang membentuk seluruh makhluk dan yang ada kaifa syaa, sesuai dengan bagaimana Allah kehendaki. Fal bari'ul musawwiru fihima, kama qala Ibnul Qayyim, tafsilun li makna ismil khaliqi. Maka nama al-bari'ul musawwir di dalam dua makna nama ini, sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim, adalah rincian dari makna apa? Al-Khaliq. Kalau ingin kita tahu Al-Khaliqu secara lebih rinci, dilengkapi dengan apa? Al-Bari'ul Musawwiru. Fallahu azza wa jalla, maka Allah yang maha perkasa lagi maha mulia, idza arada khalqa syai'in, ketika ingin menciptakan sesuatu, qaddarahu, Allah tentukan, bi ilmihi, dengan ilmunya, wa hikmatihi, dengan hikmahnya, thumma bara'ahu, kemudian yang sudah direncanakan oleh Allah tadi, takdir artinya apa? Direncanakan, gitu ya. Thumma bara'ahu, kemudian apa? Bara'ahu, apa artinya bara'ahu? Ai aujadahu, Allah adakan. Bagaimana Allah adakannya? Wifqa, sesuai ma qaddarahu fis surati, apa yang telah direncanakan oleh Allah, fis surati, dalam bentuknya.
Kadang kita punya perencanaan, itu ya, khususnya yang bukan ahlinya. Waalaikumsalam. Sudah gambar sesuatu, ternyata begitu jadi apa? Jauh dari yang digambarkan. Dan ini tidak terjadi pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat arsitek misalnya atau ahli bangunan, ketika dia gambar bisa benar-benar sesuai dengan yang dia gambar. Itu pada makhluk bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ilmu. Apalagi yang maha berilmu. Maka ketika Allah rencanakan menciptakan satu makhluknya, maka Allah akan adakan sesuai dengan yang Allah rencanakan. Fi surati, dalam bentuknya, allati sya'aha, yang telah dikehendakinya, wa aradaha, dan yang telah diinginkannya. Subhanah, maha suci Allah. Kemudian beliau tambahkan keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini. Al-khalqu at-takdiru, penciptaan artinya at-takdir, perencanaan. Wal bar'u huwal faryu, wal bar'u adalah al-faryu. Apa itu al-faryu? Wa huwa tanfidhu, yaitu pelaksanaan. Wa ibrazu, dan menampakkan, ma qaddarahu, apa yang telah direncanakan, wa qarrarahu, dan apa yang telah ditetapkan, ilal wujudi, dalam alam yang nyata. Jadi Allah maha mampu untuk apa? Merencanakan, kemudian mengadakan, bukan sekedar mengadakan, tapi mengadakan sesuai dengan yang direncanakan, yang Allah kehendaki dan inginkan. Walaysa kullu man qaddara syai'an wa rattabahu, dan tidak semua yang menyusun sesuatu, merencanakan sesuatu dan menyusunnya, yaqdiru, mampu, ala tanfidhihi, untuk apa? Melaksanakannya, wa ijadihi, dan mengadakannya. Jadi tidak semua, maksudnya tidak semua yang ada. Mungkin sebagian bisa, seperti kita katakan tadi, arsitek yang punya ilmunya, ahli bangunan, dia mungkin bisa. Tapi kemudian yang lebih bisa, yang pasti bisa, siapa? Siwallahi, tidak lain kecuali siapa? Yang pasti bisa kecuali Allah. Tidak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, al-khaliqul bari'ul musawwiru, yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk. Ay alladhi idza arada syai'an, artinya adalah yang jika menginginkan sesuatu, qala lahu kun fayakunu, Allah akan katakan jadilah, maka akan terjadi. Ala sifatil lati yuridu, dan ketika terjadi, yang terjadi itu sifatnya seperti yang Allah inginkan. Wasuratul lati yahtaru, dan dalam bentuk yang Allah pilih. Ketika Allah pilih, bagi orang Afrika kulit yang hitam, bagi orang Eropa kulit yang putih, bagi orang Asia kulit yang sawo matang, gitu ya. Maka ini sudah apa? Sesuai dengan yang Allah inginkan dan Allah rencanakan. Kaqaulihi, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Infitar, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Maka Allah menciptakan segala makhluknya pada surah, bentuk, ma syaa, apa yang Allah kehendaki, rakkabak, Allah kemudian susun itu. Walihada qala
Oleh karena itu Allah katakan al-musawwiru. Al-musawwir artinya apa? Ai alladzi yanfidhu ma yuridu, yaitu yang menunaikan apa yang diinginkan, ijadahu, keberadaannya, ala sifati, sesuai dengan sifat, allati yuriduha, yang dia inginkan. Fattafsirul khalqi, maka penafsiran makna apa? Al-khalqu di sini huna bitakdiri, dengan perencanaan, yantazimu bihi dzikru, akan sesuai dengan apa? Penyebutan hadhil asma'ut thalathatu, dzikru hadhil asma'i ats-thalathati, dengan penyebutan tiga nama ini, bihadzat tartibi al-waridi fil ayah, sesuai dengan apa? Urutan yang tersebutkan dalam ayat. Al-khaliqul bari'ul musawwiru. Maka urutan penciptaan apa? Fal khalqu awalan. Penciptaan itu yang pertama adalah apa? Al-khalqu. Yang artinya apa al-khalqu? At-takdir, perencanaan. Wa huwa takdiru wujudil makhluki, yaitu perencanaan akan keberadaan makhluk tersebut. Tsumma baryuhu, baru kemudian apa? Al-bari'u. Apa itu al-bari'u? Baryuhu wa huwa ijaduhu minal adam, yaitu Allah adakan makhluk yang tadinya tidak ada. Kemudian yang ketiga, tsumma ja'alahu bis-suratil lati sya'aha subhanah. Yang ketiga adalah al-musawwiru. Allah bentuk surahnya. Tsumma ja'alahu, kemudian Allah jadikan makhluk tadi apa? As-surah, bentuk allati sya'aha, yang Allah kehendaki bentuk tadi. Sehingga Allah sebutkan ini di dalam beberapa ayat yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah sebutkan yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-11. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Dan sungguh kami telah ciptakan kalian. Maksudkannya apa? Rencanakan keberadaan kalian. Thumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk kalian sesuai dengan perencanaan Allah. Fal khalqu awalan thumma taswiru, maka Allah dahulukan apa? Al khalqu, kemudian baru at-taswir, pembentukan. Kama annal khalqa awalan thumma al-baryu, sebagaimana Allah dahulukan al khalqu daripada apa? Al-baryu, mengadakan. Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah katakan ma asabakum min musibatin, tidaklah menimpa kalian dari satu musibah, fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabin, tidak lain itu sudah di kitab. Ini proses apa? Proses apa namanya? Al-khalqu, yang artinya at-takdir. Di mana Allah tuliskan takdir tadi? Di mana? Al-lauhul mahfud. Min qabli an nabra'aha, sebelum apa? Al-baryu, sebelum pengadaan. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun, yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Maka kemudian wal bariyatu,
apa? Biasanya kita mengatakan Rabbil Bariyah, itu sebelumnya apa? Apa zikirnya itu? Rabbal Baraya. Astaghfirullah ya. Nah, nggak biasa ya. Baik. Kita katakan biasanya atau dalam syair dikatakan astaghfirullah Rabbal Baraya. Baraya itu jamak dari apa? Bariyah. Bariyah itu apa? Wal bariyatu humul khaliqah. Bariyah adalah mereka siapa? Para makhluk. Jadi kalau penciptanya dinamakan Al-Bari, yang dicipta dinamakan Bariyah. Maka kita boleh menamakan Abdul Bari'i. Tapi nggak boleh Abdul Bariyah, keliru. Hambanya para makhluk kalau Abdul Bariyah. Waqad khalaqahumullahu. Sungguh Allah telah mencipta mereka Al-Bariyah tadi. Faja'ala minhumul kafira wa minhumul mu'mina. Dan ketika Allah ciptakan mereka, ada yang diciptakan sebagai apa? Kafir, ada yang diciptakan sebagai mukmin. Kafir dan mukmin. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah katakan di dalam surat At-Taghabun ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang mencipta kalian. Ketika dikatakan al-khalqu saja, berarti sudah mengandung apa? Al-bariyu dan at-taswiru. Ini sudah terkandung dalam al-khalqu. Ini seperti kalimat-kalimat yang apa? Jika berkumpul apa? Terpisah, kalau terpisah terkumpul. Idza ijtama'at iftaraqat wa idza iftaraqat ijtama'at. Allah katakan huwallazi, dialah Allah yang telah khalaqakum, mencipta kalian. Faminkum kafirun. Maka di antara kalian kafir, ingkar. Wa minkum mu'minun. Dan di antara kalian ada yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basira. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha mengetahui, maha melihat. Faman kana minhum mu'minan muti'an. Maka siapa saja dari Al-Bariyah tadi mu'minan, dia orang yang mukmin, muti'an, yang taat, faulaika khairul bariyah. Maka mereka kalah sebaik-baik apa? Makhluk. Jadi manusia kalau dilihat dari kemanusiaannya saja tidak dikatakan sebagai makhluk terbaik. Tapi manusia yang melengkapi sifat pada dirinya dengan apa? Keimanan dan ketaatan. Wa man kana minhum kafira musyrika. Sedangkan di antara mereka yang kafir musyrik, faulaika syarrul bariyah. Maka mereka lah apa? Seburuk-buruk makhluk. Qala Allah Ta'ala kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 sampai ke-8. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Dari siapa? Ahlul kitab maupun orang-orang musyrik. Mereka tempatnya di mana?
di neraka Jahannam, kekal di dalamnya, dan kemudian diberikan label, julukan, gelar, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruk apa? Ciptaan makhluk. Sebaliknya, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, merekalah sebaik-baik apa? Ciptaan makhluk Allah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan bagi mereka di sisi Allah adalah surga Aden. Yang dikatakan apa? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau fitrah manusia suka dengan air, gitu ya. Melihat air itu adem. Makanya sebagian sampai di rumahnya, dalam rumahnya kasih akuarium. Kenapa? Fitrah manusia. Fitrah manusia juga. Kenapa anak kecil suka keceh, gitu ya? Nah, fitrah itu. Maka Allah ciptakan yang sesuai dengan fitrah manusia, bahwa nanti mengalir di bawah taman-taman surga itu apa? Sungai yang kekal selamanya. Sudah kekal ditambah apa? Selamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu diberikan bagi siapa? Yang takut kepada Tuhannya. Dan siapakah yang takut kepada Tuhannya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang mempunyai rasa khasyah kepada Allah dari para hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan ini adalah derajat paling tinggi dalam tafsir. Apa itu? Tafsirul Quran bil Quran. Maka jangan kemudian kita merasa cukup. Dan dalam ayat ini pun ketika dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika menyebutkan tentang 4 kewajiban orang yang beriman. Kewajiban yang pertama apa? Ilmu. Dalilnya adalah surat Al-Asr, illal ladzina amanu. Apa hubungannya iman dengan ilmu? Karena tidak mungkin orang beriman kecuali dengan ilmu. Maka ayat-ayat ini adalah motivasi juga untuk apa? Menuntut ilmu. Karena tidak mungkin kita beriman, beramal saleh kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Allah Ta'ala alam. Ini dulu. Nanti bagian yang berikutnya adalah tentang peringatan kembali tentang apa? Bahaya kesyirikan. Orang yang seharusnya mengakui Allah sebagai penciptanya tidak berani berbuat kesyirikan. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.